Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 26 November 2025. Akibat hujan ekstrem telah menenggelamkan ribuan rumah, memutus akses infrastruktur vital, dan menelan korban hingga 303 orang. Sementara tim Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan terus melakukan pencarian di tengah ancaman banjir susulan. Di tengah kenyataan bahwa banjir hampir menjadi langganan Indonesia dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa setiap tahunnya, muncul pertanyaan, apakah bencana ini semata hanya karena negara atau ada bagian dan keikutsertaan dari tanggung jawab yang kita abaikan sebagai warga negara? Saat terjadi banjir bandang, kita sebagai warga negara kerap kali menyalahkan pemerintah dan melupakan bahwa di sana juga ada andil kita sebagai warga negara. Banjir sering dianggap sebagai salah satu bencana alam yang tidak dapat dihindari. Namun kenyataannya, banyak banjir terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Ketika lingkungan rusak, sungai tercemar, dan aturan diabaikan, hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, aman, dan layak untuk ditinggali menjadi terancam. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pencegahan banjir bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga negara. Negara tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga berkewajiban untuk mengurangi resiko bencana melalui kebijakan lingkungan serta tata ruang yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Namun jika kita sebagai warga negara kerap kali mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan, apakah banjir tetap akan tercegah? Penanggulangan bencana bukan semata tanggung jawab negara. Warga negara memiliki peranan penting dalam menghadapi bencana banjir. Dari sudut pandang hak asasi manusia, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak sekaligus kewajiban warga negara. Masyarakat tidak hanya berhak mendapatkan informasi kebencanaan yang akurat, namun juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan, tidak merusak ekosistem, serta mematuhi aturan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan setiap warga negara. Peranan warga negara dalam bencana banjir ini dapat diwujudkan melalui kesiapsiagaan bencana, saling membantu saat terjadi banjir, serta aktif dalam kegiatan mitigasi seperti menjaga kebersihan sungai dan drainase. Solidaritas sosial menjadi wujud nyata pemenuhan nilai kemanusiaan, di mana warga saling melindungi hak hidup dan martabat sesama. Dengan demikian, bencana banjir seharusnya dipandang sebagai isu kemanusiaan dan hukum. Perlindungan atas hak asasi manusia dan bencana hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama antara negara dan warga negara. Kesadaran hukum, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama menjadi kunci untuk mengurangi dampak banjir dan membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Dengan kesadaran hukum, kepedulian lingkungan, dan solidaritas kemanusiaan, kita dapat mengurangi risiko bencana dan melindungi martabat manusia. Karena menghadapi bencana bukan soal tentang bertahan hidup, tapi bagaimana cara kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi sesama. Saya Natania Andini Susanto mengajak kita berhenti hanya saling menyalahkan dan mulai bertindak untuk menjaga lingkungan, mematuhi hukum, dan berperan aktif sebagai warga negara demi mencegah banjir dan bencana alam lainnya, serta melindungi hak asasi manusia untuk hidup aman dan bermartabat.